Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 8. Hari ini pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan mempelajari KD 4.2, yaitu menyajikan berita. Ini adalah KD terakhir untuk bab 1 teks berita, ya. Sebelumnya, alangkah lebih baik kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara tertulis. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan berlatih menulis sebuah teks berita. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai alur pembelajaran. Yang pertama adalah memahami langkah dan format penulisan berita. Nah, jadi nanti akan Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menuliskan teks berita. Ini bertujuan untuk memudahkan kalian ya, supaya lebih mudah nanti dalam penulisan berita. Kemudian format penulisan beritanya juga nanti akan Ibu sampaikan bagaimana formatnya. Ya, sama ini juga tujuannya untuk memudahkan kalian dalam penulisan teks berita. Selanjutnya alur yang kedua adalah menulis teks berita. Nah, setelah kalian tadi mengikuti langkah-langkah, kemudian membuat format penulisan berita, dari situ nanti kalian bisa menuliskan teks berita. Baik, akan Ibu jelaskan alur pembelajaran yang pertama, yaitu langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, langkahnya adalah menentukan sumber berita. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting 5W+1H atau yang biasa disebut dengan adik Simba. Dan yang terakhir, langkahnya adalah mengembangkan catatan menjadi sebuah teks berita. Baiklah, akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, menentukan sumber berita. Nah, biasanya seorang penulis berita atau wartawan sebelum menulis berita dia harus menentukan terlebih dahulu sumber berita yang hendak ia tulis beritanya. Ya, apakah itu berita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, olahraga, apapun itu ya. Harus menentukan sumber beritanya. Apakah sumber beritanya itu misalnya berita tentang kebakaran, banjir, atau peringatan hari kemerdekaan, atau misalnya ada kegiatan yang lainnya, harus menentukan dahulu sumber berita. Ya. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita. Nah, seorang penulis berita ini harus mendatangi sumber berita. Kenapa? Karena tujuan mendatangi sumber berita adalah untuk menggali informasi-informasi penting terkait dengan peristiwa yang terjadi. Nah, mendatangi sumber berita ini, seorang penulis berita atau wartawan dapat mengetahui mengenai apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian langkah yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting 5W+1H adik Simba. Ya. Jadi fakta-fakta penting 5W+1H itu dicatat. Kemudian yang terakhir, fakta-fakta penting 5W+1H itu dikembangkan menjadi sebuah teks berita. Untuk langkah yang kedua, itu tidak perlu kalian lakukan karena tidak memungkinkan bagi kalian untuk mendatangi tempat kejadian. Jadi, untuk sumber berita,
kalian dapat mengambil peristiwa yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian saksikan sendiri. Misal, kalian pernah menyaksikan peristiwa kebakaran. Hal itu dapat dijadikan sebagai sumber berita kalian. Nah, lalu kalian tuliskan unsur-unsur 5W+1H tentang kejadian kebakaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai format penulisan teks berita. Nah, ini adalah format penulisan teks berita. Jadi, di sini kalian buat pertanyaan berupa unsur 5W+1H yang terdiri dari 6 pertanyaan, yaitu apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang diberitakan, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana proses kejadian peristiwa itu. Nah, jawabannya ini kalian sesuaikan dengan sumber berita yang hendak kalian tuliskan. Selanjutnya, apabila kalian sudah menulis jawaban dari ke-6 pertanyaan unsur 5W+1H, kalian dapat mengembangkan ke-6 unsur tersebut ke dalam bentuk sebuah teks berita berupa paragraf. Ya, saat penulisannya, tolong perhatikan struktur teks berita yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apabila kalian lupa tentang struktur teks berita, silahkan kalian lihat lagi materi mengenai struktur teks berita. Nah, jadi nanti Ibu meminta kalian untuk membuat 2 paragraf berita saja. 1 paragraf adalah kepala berita dan paragraf kedua adalah tubuh berita. Kalian tidak usah membuat ekor berita ya, karena sifat ekor berita itu adalah tidak terlalu penting dalam sebuah teks berita. Ya. Jadi perhatikan struktur beritanya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahaminya. Selanjutnya, silakan buat sebuah teks berita sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Kerjakan di buku latihan, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke classroom. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.